Mari Hero seluruh Indonesia, angkat tanganmu. Kita rayakan kebaikan Tuhan. Woo! Cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup mendamaikan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Ready for God. Mari bertepuk tangan buat Tuhan Yesus. Katakan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. mari musik memuji Tuhan. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Dalam kerendahan kami meninggikan Engkau tempat ini Tuhan. Ucap syukur untuk semua kebaikan-Mu di hidup kami. Haleluya. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you.
You're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini, dan kami percaya pujian penyembahan yang kami naikkan Tuhan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Sebentar kami belajar firman-Mu, urapi setiap kami dimanapun kami berada Tuhan, karena kami tahu Roh Kudus-Mu mengalir atas kehidupan kami. Yang siap dan mau belajar firman Tuhan bersama saya katakan, amin. Shalom Heroes, dimanapun kita berada, percaya bahwa hari ini kita berada di tahun 2021 dan 2020 Tuhan sudah menyertai kehidupan kita. Dan sampai hari ini Tuhan tetap ada atas kehidupan kita. Biarlah kita move on dari 2020. Mungkin di 2020 banyak hal yang kita belum capai. Mungkin di 2020 banyak hal yang kita planningkan dan semuanya terhalang. Tetapi percayalah, kita harus move on karena Yesus menyertai kehidupan kita. Mungkin di sekeliling kita banyak orang yang belum bisa move on karena melihat keadaan 2020. Tapi percayalah, kita sebagai orang yang percaya, kita sebagai generasi muda, kita punya power yang lebih, kita gunakan power untuk move on dari segala keadaan keterpurukan di 2020. Percayalah, Tuhan akan terus menyertai. Jangan kita berbicara bahwa aku hari ini sudah baik-baik saja. 2020 aku berbicara tentang yang penting aku bertahan. Banyak orang berbicara tentang bertahan. Tetapi saya mau katakan, bertahan saja tidak cukup. Biarlah kita harus keluar dari zona nyaman. Di waktu kita bertahan, kita nyaman. Karena kita tidak mengalami persoalan atau kita juga tidak maju. Stagnasi. Di waktu kita stuck, percaya atau tidak percaya, stuck itu awal dari kemunduran. Apa arti dari kata move on? Ada beberapa catatan yang boleh saya bagikan. Yang pertama, move on itu adalah tidak berhenti atau tidak stuck, tidak berpuas diri. Di waktu kita berpuas diri dan kita berhenti, kita merasa bahwa ya sudah, dalam kondisi yang nyaman, dalam kondisi yang aman, dan kita tidak melakukan apapun karena kita mencari keamanan dan kenyamanan. Biarlah kita sebagai heroes anak muda, kita punya power yang lebih. Kita gunakan power kita gunakan pikiran kita untuk terus maju. Move on bukan berarti kita harus berhenti. Mungkin kita berhenti boleh, hanya sesaat. Kita berhenti untuk memikirkan planning. Kita berhenti untuk membuat satu program yang akan kita kerjakan. Bukan berhenti hanya karena kenyamanan. Keluarlah dari zona nyaman. Di waktu engkau nyaman, dunia ini selalu memberikan kenyamanan. Tetapi di waktu engkau sudah nyaman, dunia ini akan membuat engkau turun dan merosot. Kita harus menjadi pribadi yang kuat, kita harus menjadi pribadi yang tangguh. Biarlah kita terus maju. Mungkin di waktu kita melihat tantangan, halangan yang ada di depan, teruslah maju. Karena di waktu engkau melihat tantangan, ada Yesus beserta dengan engkau. Di saat engkau melihat tantangan, ada Yesus yang sedang membuat engkau menjadi pribadi berkemenangan. Andalkan Tuhan dalam kehidupanmu. 2021, engkau akan terus maju dan diberikan kemenangan atas Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Move on yang kedua adalah berorientasi ke depan. Tuhan menciptakan dua mata kita tertuju ke depan. Biarlah kita melihat apa yang ada di depan yang Yesus mau kerjakan dalam kehidupan kita. Jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. 2020 Tuhan sudah menyertai. Kita baca dalam Amsal 4 ayat yang ke-25. Arahkan pandangan matamu ke depan dan biarlah matamu tetap terjaga. Yesus membuat pandangan kita menghadap ke depan.
Karena Yesus mau masa depan kita adalah masa depan yang indah. Yang percaya katakan amin. Mungkin kita boleh melihat ke belakang sesaat. Kalau kita melihat ke belakang terus-menerus, kita tidak akan maju. Tetapi di waktu kita terus melihat ke depan, kita melihat visi dan misi kita, Tuhan akan membawa kita terus maju dan kita berkemenangan. Segala peristiwa yang kita alami di 2020, Tuhan sudah menyertai dan memberikan kemenangan sampai hari ini kita ada di 2021. Mungkin di 2020 banyak hal seperti kita iri hati atau kecewa, ada beberapa hal yang belum kita capai. Tetapi Tuhan punya rencana, rancangan yang indah atas hidupmu di 2021. Kita baca dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang aku rancangkan atasmu, firman Yahweh, rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu masa depan dan pengharapan. Yang percaya firman Tuhan ini katakan amin. Dalam segala keterbatasanmu Tuhan tahu dan Tuhan mengerti. Makanya Tuhan merancangkan sesuatu yang indah atas hidupmu dan Tuhan menyertai. Di waktu Tuhan merancangkan sesuatu atas hidupmu, Tuhan tidak tinggal diam. Dia tetap bekerja atas hidupmu melalui kuasa Roh Kudus. Dan percayalah, segala yang Yesus mau kerjakan atas kehidupan kita, semuanya adalah mendatangkan kebaikan atas kehidupan kita. Jangan pernah takut, percaya, dan melangkah bersama dengan Tuhan. Arti move on yang berikutnya adalah punya pengharapan. Orang yang punya pengharapan, dia akan terus bangkit, tidak mudah putus asa. Orang yang punya pengharapan tidak mudah depresi. Sebab orang yang punya pengharapan selalu melihat apa yang baik yang ada di depan. Dan biarlah kita, pribadi yang sudah move on, kita punya pengharapan karena Yesus sumber pertolongan dalam kehidupan kita. Apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita planningkan, serahkan sama Tuhan. Dan Tuhan akan memberkati kehidupanmu. Tuhan akan memberkati apa yang kau rancangkan. Masa mudamu adalah masa muda yang indah. Tuhan punya rencana yang indah. Heroes history maker. Engkau akan mencetak sejarah dengan apa yang Yesus percayakan atas kehidupanmu. Dan percayalah, tidak ada yang mustahil bersama dengan Yesus. Tuhan tidak pernah melihat apa yang ada di belakang. Tuhan tidak melihat apa yang terjadi di masa lalumu. Tetapi Tuhan mau melihat hari ini. Dan Tuhan mau pakai engkau untuk menjadi alat dan kemuliaannya. Kita baca dalam Yeremia 17 ayat 7-8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Yahweh dan berharap kepada Yahweh, sebab ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke sungai, yang tidak akan takut ketika panas datang, dan daun-daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir pada masa kekeringan, dan tidak akan berhenti menghasilkan buah. Yesus akan memakai kehidupan kita. Di waktu kita mengandalkan Yahweh, kita mengandalkan semua yang kita pikirkan, kita serahkan kepada Tuhan. Di sini dikatakan dalam Yeremia, siapa yang mengandalkan Yahweh, dia seperti tanaman yang ditanam di tepi air, tidak pernah takut dengan segala keadaan, dan pasti berbuah. Katakan bersama saya, pasti berbuah. Engkau dimanapun hari ini berada, Yesus pasti bisa memakai kehidupanmu. Jangan pernah khawatir, karena Tuhan mengerti. Tuhan pasti memperlengkapi kehidupan kita untuk kemuliaan dan kebesarannya. Tuhan pasti mampu memakai kita, saudara dan saya, untuk melakukan perkara-perkara yang besar. 2021, nyatakan Tuhan dalam kehidupanmu, maka Tuhan akan memakai engkau secara luar biasa. Jangan pernah engkau batasi apa yang Tuhan mau kerjakan atas kehidupanmu. Engkau batasi Tuhan dengan apa yang terjadi dalam kehidupanmu. Engkau batasi Tuhan dengan apa yang ada dalam kehidupanmu. Engkau batasi Tuhan dengan masa lalumu. Tuhan begitu dahsyat. Tuhan bisa merubah semuanya yang buruk jadi baik. Bahkan yang baik akan jauh lebih baik lagi. Arti move on berikutnya adalah berbuah. Dan tadi dikatakan bahwa siapapun yang mengandalkan Bapa Yahweh, dia tertanam di aliran air dan pasti berbuah. Buah apa yang harus kita keluarkan? Sukacita, damai sejahtera, itu melimpah atas kehidupan kita.
Mungkin dunia melihat semuanya kacau, tetapi percayalah bersama dengan Tuhan kita mengalami sukacita dan damai sejahtera. Dan Tuhan mau kita menjadi pribadi yang produktif. Katakan bersama saya, produktif. Yesus pakai tanganmu, Yesus pakai pikiranmu, Yesus pakai semua yang ada atas kehidupanmu untuk kemuliaannya. Dan Tuhan selalu memberi yang terbaik atas kehidupan kita. Mungkin kau hanya memiliki 1 talenta. Dengan 1 talenta, engkau bisa berbuah lebat. Dengan 1 talenta yang kau kembangkan dan kau andalkan Tuhan, Tuhan bisa membawa engkau semakin hari semakin naik. Jangan pernah khawatir, karena Tuhan peduli dan mengerti atas kehidupan kita. Maksimalkan masa mudamu untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan bisa pakai seluruh aspek kehidupanmu. Dan serahkan dengan Tuhan, engkau pasti berbuah. Move on bukanlah satu pilihan. Move on adalah keharusan. Dan di waktu kita mau maju, kita harus move on. Orang-orang yang bergerak maju adalah orang-orang yang move on. Dan percayalah, Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu atas kehidupanmu dengan caranya yang ajaib. Tuhan sanggup membuat engkau menjadi pribadi yang tangguh. Andalkan Tuhan. Jangan kau lihat sekelilingmu dan membuat engkau berhenti. Bagaimana supaya kita bisa move on? Yang paling utama adalah memiliki hubungan dengan Tuhan. Kita bisa move on karena kita punya hubungan intim dengan Tuhan. Kita bisa move on, kita bisa kuat karena Tuhan yang memberikan kekuatan atas kehidupan kita. Dunia selalu mencobai kita. Dunia selalu menghalangi kita. Dunia selalu mengintimidasi kita dengan segala yang ada dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan selalu membawa kita mempunyai pola pikir yang positif. Tuhan selalu membawa kita memandang sesuatu hal yang baik atas kehidupan kita. Punyalah hubungan dengan Tuhan, maka rohmu akan menyala-nyala. Di waktu engkau punya hubungan dengan Tuhan, engkau tidak takut untuk melangkah. Karena engkau tidak berjalan sendiri. Yesus menyertai hidupmu. Bagaimana bisa move on? Lupakan segala masa lalumu. Masa lalu yang buruk, masa lalu yang tidak berkenan. Tuhan tidak pernah melihat masa lalumu. Tuhan mau masa depanmu. Dan Tuhan tidak pernah peduli dengan masa lalumu seburuk apa. Tetapi Tuhan peduli dengan masa depanmu. Tuhan bisa pakai hidupmu. Lupakanlah pengalaman-pengalaman burukmu. Lihatlah karya Tuhan atas hidupmu. Ingat, Tuhan yang berjanji, Dia yang akan menepati dalam kehidupanmu. Hari ini, Tuhan berjanji akan memakai kehidupanmu. Tangkap, imani, dan percayalah Tuhan memperlengkapi kehidupanmu. Melewati 2021, andalkan Tuhan. Raihlah mimpi-mimpimu. Engkau bisa menjalani 2021 di waktu engkau move on dari 2020 dan engkau mengandalkan Tuhan. Tuhan menyertai kehidupanmu. 2021 engkau menjadi pribadi yang kuat. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kasih dan setiamu tak berakhir, kebaikanmu sungguh tak terganti, karya pengampunanmu tak terganti, kuasamu sungguh tak tertanding. Heroes Indonesia dimanapun kita berada, kita mau loncat buat Tuhan. Kita nyatakan Yesus Kristus yang mulia. Amin. Hidupku, kau jadikan aku ciptaan baru. Ku angkat tanganku dan memujimu.
Hidupku bersama sejak awal, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada tak Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Tiada taranya. Mulia nama-Mu. Mulia nama-Mu. Mari bersuka cita buat Tuhan Yesus. God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Kau nyatakan Yesus mulia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Kau nyatakan Yesus mulia. Biarlah kita akhiri ibadah hari ini. Kita akan menerima berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk yang sudah Engkau kerjakan atas kehidupan kami hari ini. Dan kami percaya firman-Mu, pujian yang kami naikkan Tuhan boleh menjadi kekuatan atas kehidupan kami. Biarlah sebentar kami menerima berkat-Mu. Angkat kedua tangan-Mu dan terima berkat Tuhan. Diberkati masa muda-Mu, diberkati studi-Mu, diberkati masa depan-Mu, diberkati cita-citamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati apapun yang Kau kerjakan dengan kedua tanganmu sesuai dengan firman Tuhan dibuatnya berhasil, beruntung dan berkemenangan. Terimalah berkat Bapa Yahweh, cinta kasih karunia dari Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus menyertai, melindungi, memberikan sukacita dan damai sejahtera mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya dan sudah menerima berkat Tuhan bersama saya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.